Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih mempertemukan kita dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat yang lahir maupun yang batin. Di antara nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam, dan nikmat di atas petunjuk hidayah berupa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat waktu luang, nikmat diberikan ketenangan di lingkungan kita masing-masing. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan talaki atau membaca surat-surat pendek. Ada yang sudah ngirim di grup bacaan surat Al-Fatihah. Ada yang saya cek dari awal sampai akhir. Tapi sebagian besarnya anak cek dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang suara-suara kadang nggak anak cek, yang anak cek yang video. Tapi kayaknya nggak ngirim semua ya. Malu apa nggak ada waktu gitu. Padahal kita sama-sama waktunya 24 jam kan. Antum ada yang waktunya kurang dari 24 jam? Kalau beda-beda kan bisa alasan, oh waktu kamu lebih panjang. Enggak, kita semuanya sama waktunya 24 jam sehari semalam. Tinggal kita meluangkannya aja. Gemeteran. Ya. Yang saya koreksi pertama, kalau ngoreksi satu-satu butuh waktu yang lama. Tapi yang pertama, pengucapannya itu harus pertengahan ya, tidak terlalu berlebihan, tidak a'udzu, tidak terlalu sampai a'udzu, tapi juga tidak meremehkan. A'udzubillah itu juga. Tapi alhamdulillah sebagian besar udah mengucapkannya dengan baik. Ya. Tinggal ada yang haknya kadang masih serak. Ada yang ainnya kurang mengalir. Ada yang sodenya kurang tebal. Ya. Karena kita masih perbaikan dari sisi makhraj dan panjang pendek. Untuk perbaikan Al-Fatihahnya, insya Allah antum akan memperbaiki seiring berjalannya waktu. Karena kalau dibenerin sekalipun, langsung saat ini kita benerin satu-satu, tidak bisa langsung bisa pas benar-benar, terutama huruf-huruf yang tebal. Minimal antum sudah membaca sesuai dengan kemampuan antum aja. Ya. Kalau antum mampunya segitu, ya segitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu antum akan baik sendiri. Oh, ternyata huruf ini harus begini. Ain harus begini. Shad harus begini gitu ya. Ikuti lagi, nanti kita baca surat-surat pendek. Antum ikutin semuanya dulu, kita baca dulu semua ya.
Itu jamnya kayaknya nggak berubah-berubah. Antum nggak bisa beli baterai itu. Iuran beli baterai dah. Masa saya ngeliat 10:30 kayaknya udah malam banget. Pulang aja yuk. Udah malam tuh 10:30. Diperhatikan mulutnya, dilihat mulut saya dulu. A'udzu, ya. Jangan terlalu a'udzu, jangan terlalu balik ke belakang. Biasa aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan ke samping, tapi agak bulat ke depan. Ayo. Buka. Buka lagi. Mingkem dulu. Buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas kasroh, yang lebih kita perhatikan rahangnya turun. Nirrojim, bukan ke samping. Jangan nirrojim, enggak, tapi ke bawah. Ayo nir. Rojim. Rojim. Karena kalau antum melihat definisi ulama, kalau kasrah itu inkhifadhu al-famis sufla. Inkhifadhu al-fam as-sufla. Diturunkannya bibir bawah, mulut. Ya, itu kalau kasroh. Kalau dhammah ingat-ingat, jangan cuma ngingetin bonus ya. Jam udah berapa jam di lemburan, jangan. Nih, dhammah monyong. A'u. Maju. A'u. Jangan cuma a'u. Kayak orang sariawan ya. Maju. A'u. Pas mau dhu balik dikit. A'udzu. A'udzu. Jangan ke belakang banget. A'udzu, enggak. Sesuai dengan bibir antum. A'udzu. Monyong lagi ya Bu Fauzi, Fuzi apa? Faiz, lupa saya. Monyong lagi. A'udzu. Begitu. Itu kalau dhammah harus begitu. Kalau fathah a. Kalau pas bunyinya o, jangan terlalu ke samping, jangan ke bawah, tapi dibuka. Bukan do, buka, gitu ya. Kalau yang bibirnya imut, gedein, Kalau yang bibirnya udah lebar, buka dikit, ayo, buka ya. Jangan dikit banget. Jangan. Sesuai dengan mulut antum ya. Kalau mulut antum lebar agak lebar, ya agak gede. Ya-nya dialirkan. Rokhwah. Syaitonir rajim. Jim. Jangan jim, tapi jim. Ya, perhatikan benar-benar. Ayo.
Jim, ya. Ingat mim jangan ditekuk mulut bibirnya. Jim, enggak. Jangan juga jim. Biasa aja. Jim. Ayo. Kayak gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi beda antara a, o, ya, tanpa monyong. Kalau monyong berarti kan o, enggak. A, o, i, u, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Al-Quran itu, ya, kata Syekh Abdul Karim, hati kita ikut dan kita mengayunkan suaranya itu dengan penuh santai aja. Jangan dipaksain, jangan kuat banget, tapi juga jangan lembek banget. Jangan alhamdulillah, jangan kayak gitu. Tapi juga jangan alhamdulillah, pertengahan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun. Min. Kayak gitu. Ya. Ra. Rabbil, jangan mantul, rabbil, teken, rabbil bil ya, alamin, bunyinya jelas, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kayak jangan alhamdulillah kayak jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Roh, ya, mulutnya balik. Roh, tapi jangan terlalu tidak terlalu ke belakang. Standar mulut. Rahmanir Rahim. Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ro itu ditekan tapi dialirkan. Ar-Rahmanir Nirra. Jangan nirra. Jangan nilwa. Jadi takrirnya ada, tapi disamarkan. Ro, jangan ro, ar-ro, tapi ar-ro, ya, ar-ro, ar-ro.
mulutnya jangan naik, jangan ar-ra, enggak biasa. Ar-ra. Ar-ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat di akhir-akhir in, im itu jangan di cut begitu aja. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan begitu, jangan min, tapi min Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Jangan begitu. Dialirkan, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Maliki yaumiddin. Din. Jangan din. Gitu ya. Ayo. Maliki yaumiddin. Jangan hanya sekedar sentuh ya. Yang penting kan udah nyentuh. Iya, memang minimal nyentuh, tapi kalau kita ingin lebih bagus lagi, kita tentukan, tunaikan hak-hak dia, sifat dia. Jangan terlalu ditahan. Misalkan gini, Ar-Rahmanir Rahim. Itu juga salah. Tapi juga jangan Ar-Rahmanir Rahim. Ini enggak salah, tapi kurang bagus dari sisi sifat. Ini namanya lahan khofi. Kenapa? Karena dia sifatnya bukan tertahan, tapi sifatnya tawasud. Apa itu tawasud? Suaranya agak mengalir. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Begitu ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan cepat-cepat maliki yaumiddin. Jangan juga maliki yo. Tapi yau, monyong, mulutnya monyong. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, tasdid dalam hukum tajwid disebut nabr. Apa itu nabr? Intonasi naik, tapi suaranya dialirkan. Iya, ayo, iya. Yang salah, tekan tapi nggak ngalir. Iya, itu salah. Dan juga nggak ditekan. Iya, itu juga salah. Karena tasdid. Ditekan iyanya tapi mengalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun jangan terlalu ekstrim. Jangan iya, jangan ekstrim
naik intonasinya terlalu kuat. Iya, tidak. Ada intonasi tapi tidak terlalu di ekstrim. Iya gitu. Iya, ya sekali lagi. Pokoknya dalam setiap hal itu pertengahan. Khairul umuri wasatuha. Sebaik-baik perkara pertengahan. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu meremehkan. Dalam setiap hal. Dalam baca Quran, dalam menunaikan huruf-huruf dan yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihnya mengalir, jangan terlalu kuat. Jangan juga lemah. Tapi pertengahan. Ihdinas nas, jangan nos. Ihdinos, enggak. Tapi ihdinas ayo mulutnya jangan monyong, jangan tapi ihdinas siratal mustaqim. L-nya balik. Tapi jangan terlalu ke belakang. Jangan tol, enggak. Tol sedikit aja. Tol ayo mau monyong, asnya udah balik, balik, ta. Ihdinas siratal mustaqim. Musnya jangan di depan Fatih. Munya yang monyong, esnya udah balik. Mus. Gitu. Jangan mus enggak, tapi mus. Munya monyong, mus. Nih slow motion, mus. Jadi antara domah sama sukun beda bibirnya. Domahnya masih monyong, sukunnya udah nggak monyong semua, kecuali wau. Kalau wau mau harokat ya terutama sukun, wau sukun itu monyong. Kalau wau berharokat tergantung harokatnya apa. Kalau fathah jangan terlalu monyong, jangan wa, tapi wa biasa wa. Wi. Kalau domah baru monyong banget. Au. Tapi kalau fathah jangan wa, tapi wa. Ya. Ini kaidah kalau ada domah setelahnya sukun, pas yang sukun itu jangan monyong. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Lihat sini sono nggak kelihatan, lihat sini sono nggak kelihatan. Harusnya ngelihatnya cepet rot gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An-nya jangan mantul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Perhatikan di sini, banyak orang menyepelekan. Ada yang annya ditekan, hentak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu juga kurang pas. Ada juga yang ditahan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini juga kurang pas. Ada juga yang ainnya jadi a. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini juga salah. Jadi harus lihat harokatnya apa, sifatnya gimana, hurufnya apa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo. Masih ada yang lepas tuh, jangan tapi an'amta alaihim. Ingat, yang mantul itu cuma 5. Baju di toko. Ayo, baju di toko. Ade, aku. Itu mantul, yang lain jangan mantul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kebanyakan mantul nih, terutama orang Indonesia, orang Jawa, itu biasanya suka mantul-mantulin alhamdu, itu nggak pas, jangan mantul. Itu orang Brebes itu begitu. Wonosobo. Il juga kadang mantul. Il qala. Ain juga mantul. Inna a'toina. Itu biasanya mantul. Contoh lagi ro biasanya mantul. Wa idqa ya maryamu marem kali. Nun juga banyak kan mantul. An'amta. Kenapa mantul? Karena dia tidak dialirin dulu tuh suaranya. Coba an'amta. Makanya kalau begitu pasti nggak mantul. Ain, inna a'toina, ketarik, jangan alirkan. Inna a'toina, nggak mantul kalau dialirkan. Sama alirkan. Ayo. Itu supaya nggak mantul begitu antum. Ya kayak gitu dah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau antum pengen tahu nih saya mantul apa enggak, rekam sendiri suara antum. Mantul enggak ya? Kalau masih ada e-nya, itu berarti mantul tuh. Caranya gimana ya? Caranya antum rekam. Apa perlu didengerin sekarang nih bareng-bareng kita nih koreksi bareng-bareng. Kan udah pada ngerekam nih, tinggal setel ini ya kan. Tinggal setel ya kan. Artis-artis Kirana kan. Para kurok Kirana. Sebagian besar saya buka. Ada yang nyuting istrinya gitu ya. Ada yang nyuting sendiri gitu kan, ada yang sambil selfie gitu kan. Perhatikan, si. Kalau yang belum bisa tebel, minimal ikutin ya, ikutin kayak gimana cara bunyiinnya. Jangan malah ganti shiro, shi berarti jadi apa? Jadi shin, hati-hati. Banyak orang yang nggak paham.
Hatta yang udah ustadz, hatta yang sudah tokoh tiap hari ngimamin, salah. Karena dianggapnya jadi shin. Dia nggak tahu cara nebelinya, nggak tahu, akhirnya udah shin aja deh. Salah. Ihdinas syira, itu shin besar itu. Sira, ayo Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan dihentak, alaihim. Ingat, alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Jadi antum jangan merasa dari kemarin baca Al-Fatihah terus. Sekarang saya tanya, antum udah jamin Al-Fatihah antum udah bener? Ada yang udah percaya diri gitu? Jadi jangan meremehkan Al-Fatihah, ya. Kalau antum Al-Fatihahnya udah bener, yang lainnya insya Allah bener. Soalnya ini Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Induknya Al-Quran. Al-Fatihah itu punya nama lebih dari 30. As-Salah, Ar-Ruqyah, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, Asy-Syafi, Ar-Ruqyah. Itu nama-nama dari Al-Fatihah. Antum kalau Al-Fatihahnya benar, bisa ngeruqyah orang kesurupan, bisa ngobatin orang keracunan, disengat kalajengking. Semua Al-Fatihah bisa. Abu Sa'id Al-Khudri ketika melewati suatu perdesaan, ketua sukunya disengat kalajengking sampai hampir lumpuh. Akhirnya, bisakah kalian mengobati ketua suku kami? Akhirnya cuma dibaca Al-Fatihah, sembuh. Cuman tergantung yang baca juga. Kalau yang baca kayak kita mungkin, lu aja masih suka maksiat gitu kan, digituin sama jinnya. Tapi asal kita ikhlas, bacanya bener, jangankan setan, gunung aja hancur, ya nggak? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada segunung, ya. Antum tahu gunung? Antum sama gunung kuatan mana? Setan sama gunung kuatan mana? Kuatan gunung. Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, ala jabal, gunung, la ra'aitahu, kamu benar-benar, di situ lam taukid, la ra'aitahu, benar-benar kamu akan lihat khasyi'an, tunduk, mutasaddian, hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi jangan meremehkan Al-Fatihah. Dari kemarin Al-Fatihah mulu nih, kapan pindahnya? Antum surat yang paling nggak bosenin, ya semua surat jangan bosen. Tapi yang nggak paling bosenin surat apa? Al-Fatihah. Antum bosen? Kalau bosen udah nggak sholat antum. Kan ini minimal 17 kali sehari semalam dibaca. Nggak ada yang bosen baca Al-Fatihah. Tapi antum baca status orang, bosen dia mah statusnya kayak gitu mulu. Baca berita corona, bosen corona mulu. Baca Al-Fatihah nggak pernah bosen. Makanya antum jangan, dari kemarin Al-Fatihah mulu. Udah bisa saya dari kecil. Coba dites. Belum tentu lulus, a'udzubillahnya belum tentu lulus. Gimana mau bismillahnya? Setahun. Ada seorang ulama
beliau hafiz Quran, beliau alim. Tapi di masjid cuman ngajarin Al-Fatihah. Ulama padahal, kita ulama bukan. Ngaji seminggu sekali. Ya kalau datang. Juz amma aja nggak hafal. Ulama tuh hafal 30 juz, bayangkan. Kita hafalnya juz jambu, juz al-fuqat. Ulama hafal 30 juz. Hadis ribuan hadis hafal. Hukum-hukum Islam hafal. Ibadahnya salat malam sampai kita nggak bisa ngalahin. Tapi dia cuman ngajarin Al-Fatihah. Soalnya kalau Al-Fatihah kita benar, sholatnya insya Allah benar. Antum yang paling sulit ketika sholat itu apa? Yang paling antum harus belajar benar-benar Al-Fatihah. Antum berdiri, semua orang bisa berdiri nggak? Bisa. Semua orang bisa ruku? Bisa. Semua orang bisa sujud? Bisa. Semua orang bisa baca Subhanarabbiyal azim, Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, bisa. Tapi nggak semua orang bisa benar baca Al-Fatihahnya. Ya, jadi ini tuh inti semua ibadah itu Al-Fatihah. Inti sholat Al-Fatihah. Inti Al-Quran Al-Fatihah. Ya, jadi jangan meremehkan ya. Adapun yang lain harus dipelajari juga, tapi nggak wajib dihafal. Antum wajib hafal Al-Baqarah? Nggak wajib. Antum wajib hafal Al-Kahfi? Nggak wajib. Tapi antum wajib hafal Al-Fatihah nggak? Wajib, karena sholat. Antum kalau nggak hafal Al-Fatihah, sholatnya gimana? Baca terus gitu. Di depan dipasang Al-Quran gitu. Liatin terus. Itu mah bagi orang yang baru masuk Islam. Antum kalau ada orang kesurupan, kalau ada orang sakit parah, ada orang dirasuki jin, ada orang diguna-guna, nggak usah bingung-bingung, nggak usah manggil ustadz. Antum ruqyah baca Al-Fatihah, asal bener bacanya, jinnya takut, bener, nggak usah yang muluk-muluk, baca ini, Al-Fatihah aja terus. Cuman ya gitu, kita harus siap-siap. Kalau antum ruqyah, jangan kaget, ntar rumah antum ada suara gelutak gitu kan. Kita kadang mimpi buruk. Itu resiko orang yang ruqyah. Karena jinnya dendam. Jinnya dendam sama kita. Makanya antum kalau mau ngeruqyah, kasih tahu istri sama anak, baca Al-Quran di rumah, saya mau ngeruqyah. Karena kalau kita pulang, pasti dia ikut kita. Akhirnya makanya kalau kita mau masuk rumah, baca bismillah, supaya setannya nggak ikut masuk. Antum ntar deh buktikan ya. Tapi kalau nggak berani nggak usah. Kalau antum misalkan diminta orang ruqyah, antum ruqyah. Tapi ingat, di rumah antum harus bentengnya kuat. Karena jinnya itu nggak terima. Ini siapa sih ini ngeruqyah saya? Akhirnya dia ikut ke rumah kita. Bisa bikin kita mimpi serem, bisa bikin anak kita sakit. Ya, tapi nggak usah khawatir. Yang penting kita bentengnya kuat. Ya, sekarang kita baca An-Nas. Ya, besok Al-Fatihah lagi. Sekarang An-Nas sama surat-surat yang lain. Sampai kita bagus ya. Saya aja masih dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pas mulutnya jangan rapat, jangan bibir bawah jangan naik, jangan syaibo, enggak, syaibo. Ayo, 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul lihat mulut saya dulu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ditahan. Setiap ada nun bertasydid itu antum tahan. Tahannya 2 ketuk, tapi dari nya itu ditahan 2 ketuk. An-nas gitu ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ingat kalau pas i turun. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nas itu ya. Malikin nas. Ditahan. Setiap nun bertasydid antum ingat-ingat, ditahan. Bila perlu antum tulis di situ, ditahan. Malikin nas. Kita berlatih untuk bersabar. Malikin nas. Ingat, bibir bawah jangan nempel. Jangan malikin, jangan nempel. Kalau nempel nanti jadi mim. Ada celah. Malikin nas. Jangan dibiasakan nempel ya. Walaupun suaranya mungkin ada an-nya, tapi tetap salah. Malikin nas. Ayo. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Perhatikan. Syarril. Jangan syarril. Enggak, tipis. Syarril. Jangan ke depan, jangan syar, tapi ke samping dikit. Syarril. Syarril. Semuanya nanti yang syarril begitu. Min syarril waswasil khannas. Jangan syarril, syar. Jangan begitu. Jangan juga kayak orang cedal. Syarril, syarril. Enggak. Syarril. Syarril. Min syarril waswasil khannas. Ditahan ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Ingat kalau pas domah mulutnya maju. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita harus sengaja maju. Ayo. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau nggak maju, nanti kurang bagus suaranya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, hati-hati jangan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung qalqalahnya falaqo ya, jangan falaqo ya, jangan ditahan dulu. Terus qalqalahnya bunyinya kayak o, tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ini walaupun di situ khalaqa fathah, tapi bukan kita membunyikan khalaqa fathahnya, bukan, tapi qalqalahnya. Karena kita mau mewakafkan dia. Bukan khalaqa. Kalau fathah khalaqa, ini khalaqa. Kayak gitu ya. Beda antara harokat fathah sama qalqalah. Kalau harokat fathah gini, khalaqa. Itu fathah. Tapi kalau qalqalah khalaqa. Kayak gitu ya. Tahu bedanya nggak? Tahu kan? Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Syarrinnya ditahan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini banyak yang salahnya itu di wa min syarrin naffa ya. Padahal ini ayat untuk mengusir sihir ya, untuk membuka buhul-buhul sihir. Tadi ada salah satu umahat nemu telur sama bawang putih sama beras, pengasihan itu. Penglaris. Tuh. Ada telur,
ada receh, ada beras, ada bawang putih. Ini penglaris ini. Kalau antum nemuin begini, telurnya antum makan aja bismillah gitu kan. Bawang putihnya buat nyambel, berasnya dimasak, duit recehnya dikubur aja. Tapi diruqyah dulu. Ini penglaris ini. Ada tulisannya isi macam-macam. Nah, antum meruqyahnya dengan surat ini, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Jadi jangan takut kalau nemu jimat gitu, jangan takut, ya. Kalau antum takut, gimana yang nggak ngaji? Yang ngaji aja takut, gimana yang ngaji? Yang nggak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwa, jangan huwa. Qul huwallahu ahad. Ingat, lam itu digusi. Ayo, huwallah. Mulutnya jangan naik, jangan huwallah. Itu mah orang Jawa, Allah. Bukan Allah. Jangan insya Allah. Insya Allah. Bibir bawah jangan naik, jangan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Hunya monyong. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu, jangan terlalu baik kufu. Baliknya dikit. Kufuwan ahad, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, rahim, rahman, lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ditahan dulu. Wa tab. Jangan be. Wa tab. Tapi wa tab. Ayo.
Wal-habiunya juga ditahan. Tabbat, ditekan ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini kelompok cabir sono belum ditahan nih. Tahan. 1, 2, 3. Masih kurang. Lahabi wa tab. Ulangi. Nah, di sini masih ada yang nyolong-nyolong. Lahabi wa tab. Ayo, tahap tabat. Sekarang yang tengah tuh nyolong-nyolong. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayo. Masih ada yang pengen ngebut juga. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Pelan aja, santai, ayo. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, ayo aghna. Suaranya auna. Suaranya mengalir. Auna. Mulutnya agak mau monyong. Auna. Au. Coba au. Au. Coba antum alirkan sepanjang-panjangnya. Au. Itu untuk latihan, tapi pas prakteknya jangan panjang-panjang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Mulutnya agak mau monyong. Jangan sayash atau sayas, tapi yas. Panggal lidahnya naik. Sayasla naran nya balik ke belakang. Ayo sayasla naran dhata lahab. Perhatikan bedanya. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab.
وامرأته حمالة الحطب. Hamnya ditahan. Wamra'atuhu. Perhatikan mulut saya. Wamra'atuhu tuhu hammalatal hatab. Hatab ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, ya, walaupun suratnya pendek-pendek, jangan meremehkan dan jangan mengatakan mudah. Mudah memang. Tapi jangan seolah-olah kita udah bisa dengan benar ya. Karena itu kan penilaian kita ya. Yang menilai kita kan guru kita. Antum pernah disetorkan sama orang Arab asli belum? Bacaan Al-Fatihahnya. Ini kan orang Kebumen gitu kan, belum tentu benar ngoreksinya. Jadi kita boleh berguru dengan orang yang memang mendalami ilmu tajwid, tapi jangan hanya sekedar ngikutin aja, tapi harus berusaha untuk terus belajar, terus memperbaiki makhraj kita. Makanya Ana bilang antum harus download. Antum dengerin nggak yang dikirim sama Mbak Mira? Antum dengerin tuh. Kalau Ana dengerin udah dari semenjak semenjak Ana mendalami atau menekuni ilmu tajwid. Dari dulu Ana dengerin. Dengerinnya sambil tidur. Kalau memang antum capek, sambil nanti misalnya pas lagi nunggu sesuatu, antum misalkan nganterin istri kemana, buka tuh. Jangan buka yang corona, buka ini aja. Sekarang kita kan disibukkan dengan berita-berita kayak gitu kan. Justru malah viral kayak gitu. Coba ini yang viral. Yang manfaatnya kurang viral gitu kan. Coba sekarang antum lihat di YouTube siapa yang paling banyak subscribernya. Pasti yang lucu-lucu kan. Yang lucu-lucu, yang berbau wanita, sama yang menggiurkan. Judulnya menggiurkan. Mau kaya dalam 1 hari, wah elah. Padahal isinya apa itu? Apa yang trik-trik sulap lah, apa yang membakar semangat umat muslim. Intinya jihad. Intinya akhir zaman. Jadi dijuluki Ustadz akhir zaman. Itu rame-rame kan. Coba antum viralkan yang tentang Al-Quran tuh. Viralkan tuh. Antum lebih tenang mana? Mempelajari Al-Quran sama mikirin akhir zaman. Kalau antum mikirin akhir zaman terus, antum isinya sakit hati terus. Amerika nih. Pemimpinnya. Akhirnya pemimpinnya dicari-cari kesalahannya tuh. Sampai jelek-jelekin Saudi Arabia lah. Mengait-ngaitan kejadian-kejadian sekarang dengan ciri-ciri hari kiamat. Itu bukan tugas kita mas bro. Tugas kita belajar Al-Quran. Benerin dulu Al-Fatihah kita. Bener belum Al-Fatihah kita? Gak usah mikirin yang gede-gede deh. Coba itu yang suka bakar-bakar ban. Suka demo. Suka menghujat pemerintah. Coba disuruh baca Al-Fatihah. Bener gak? Saya yakin gak bener. Bener dah. Saya yakin mereka masih salah. Karena apa? Melihat aib orang, melihat kekurangan seorang tokoh atau apa, tapi
dia sendiri dia nggak merasa dirinya kurang. Itu aneh gitu kan. Gajah di apa peribahasanya? Semut di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu kan. Tapi itulah kondisi akhir zaman, bukan usaha akhir zaman ya, kondisi akhir zaman. Ilmu dijauhi. Jadi manusia itu disibukkan dengan hal-hal yang sendau gurau. Ngeprank-ngeprank atau terus acara-acara yang gosip, perdukunan, itu yang rame tuh. Ya enggak? Ada lagi sekarang ada Sunda Empire gitu kan. Ntar ada Jawa Empire. Udah nggak rame. Keraton sejagat. Itu tuh yang apa manfaatnya gitu. Orang-orang pada bikin-bikin kayak gitu. Belajar aja Al-Quran tuh. Sekarang keris. Ntar lama-lama ada sorbannya Imam Bonjol tuh. Kayak gitu-gitu. Orang tuh sekarang nyari duit lewat YouTube. Jadi YouTubers. Itu yang penting rame. Tapi ingat, suatu saat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara dapat duit kamu? Wa an malihi min aina iktasabahu fi ma anfaqahu. Hartanya dari mana dia dapat? Coba antum lihat. Kayak gitu-gitu yang katakanlah mereka meraup keuntungan jutaan atau bahkan ratusan juta dari hasil kayak gitu-gitu. Hasil kebohongan, hasil lucu-lucu tapi nyakitin orang. Padahal itu semuanya nggak boleh dalam Islam. Terus aurat dipajang, ya kan? Pokoknya ya Allah zaman sekarang. Jadi orang tuh nggak peduli dapat duit dari mana. Ya kita istiqomah gitu loh. Kita istiqomah dunia ini sementara gitu kan. Ini kita harus perbaiki terus ya. Ngaji kita perbaiki, tauhid kita perbaiki, tajwid ya. Antum nggak bisa bahasa Arab, orang awam nggak bakalan nyinyir antum. Nggak bisa bahasa Arab tuh. Udah jenggotan masa nggak bisa bahasa Arab? Nggak bakalan. Tapi kalau antum baca Qur'annya nggak bener, suruh jadi imam, pasti mereka tuh komentar. Penampilannya udah kayak ustadz, tapi giliran baca kok begitu? Padahal mereka sendiri juga nggak bisa. Cuman kan menilai orang yang sudah ngaji itu bagus. Cuman ya itu orang misalnya kan menilai mereka sendiri kenapa nggak mau belajar? Ya karena majelis-majelis ilmu kayak gini tidak disukai hawa nafsu. Khuffatin naru bisyahawat wa khuffatil jannatu bil makarih. Neraka dikelilingi sesuatu yang menyenangkan orang. Dan surga dikelilingi sesuatu yang tidak disukai orang. Ya enggak? Itu saja ya, antum harus lebih belajar terus dan dibuka tuh makharijul huruf ya. Kalau kita cuma seminggu sekali kurang. Apa tuh? Apa? Khofi. Karena itu kesalahan yang tidak merubah makna, tidak kesalahan yang fatal, cuman kesalahan dari sifat. Berarti dia ada sifat gunnah. Nah itu yang khofi. Itu harus diminimalisir. Kalau dihilangkan sekaligus kayaknya susah. Kita pun masih kadang masuk hidung. Tapi jangan pernah putus asa. Aduh, saya kok masuk hidung terus ya. Akhirnya nggak mau belajar. Jangan. Allah tidak pernah kok menyalahkan kita. Hasilnya udah dapat belum? Enggak. Yang Allah tanya apa? Usaha belum kamu? Kita udah usaha belum? Kalau udah usaha, kita punya hujah ya enggak?
Ya Allah, saya udah usaha, saya udah ngaji, saya udah datang ke pengajian, saya udah berusaha, saya sudah berguru. Tapi hasilnya semampu saya ya Allah. Ya, yang dibalas Allah bukan hasilnya, tapi apa? Usaha. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dan inna ajroka biqadri nasabika. Pahalamu sesuai dengan usahamu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Antum mampunya sampai situ ya nggak apa-apa. Memang mampunya, tapi jangan pasrah. Udahlah, nggak mau ngaji udahlah. Terima apa aja, terima apa adanya. Salah. Berusaha terus. Kenapa yang pesantren bacanya bagus? Tiap hari mereka belajar. Dari pagi subuh bangun mereka jam berapa anak-anak pesantren? Jam 3, setengah 4. Itu tuh beres-beres, baca murojaah, kemudian ke masjid. Habis itu tuh nggak tidur lagi. Itu anak pesantren. Nah kita pesantren bukan. Udah malas ngaji lagi. Anak PT lagi. Jangan jadi alasan ya. Saya juga dulu anak PT. 12 tahun saya kerja pabrik. 7 pabrik saya jabanin gitu kan. Pakai bahasa Betawi. Daihatsu Motor, Astra, Yamaha, New Armada, Sanyo, Duatang. PT-PT itu udah saya jabanin. Tapi itu bukan penghalang kita malas ngaji. Jangan alasan sibuk. Ya, kalau nggak sibuk nanti mas di surga gitu. Di surga juga sibuk ding. Sibuk menikmati gitu maksudnya. Ad-dunya daru al-mazra'ah. Dunia tempat menanam. Wal akhirah daru al-hasad. Tempat memanen. Ad-dunya yaumuz zar'i. Dunia hari menanam. Wal akhirah yaumul hasadi. Yaumul hasadi. Dan akhirat hari memanen. Kata Umar bin Khattab apa? I'malu fa inna dunya darul amal. Walaysa fihi hisab. Wal akhirah daru al jaza. Walaysa fiha al amal. Beramallah karena dunia ini tempat beramal. Darul amal, tempat beramal. Walaysa fihi hisab. Enggak ada hisab di dunia. Wal akhirah darul jaza. Walaysa fiha al amal. Akhirat negeri balasan, tidak ada amal. Ya kalau antum masih di dunia ya beramal. Kalau udah nggak mau beramal ya udah pindah ke akhirat. Ya wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.